Semalam saya mendapatkan calling untuk meminta konseling yang mana sangat urgent sekali, dan saya tidak bisa memenuhinya karena bertepatan dengan jam saya melakukan mentoring coaching di jam yang sama. Dan saya minta untuk di reschedule untuk di hari berikutnya, namun klien tersebut tidak mau ya. Saya memahami betapa galaunya, betapa bingungnya ya, bahkan mungkin bisa merasakan bagaimana rasa kalau kemarahan ataupun kesedihan yang terlalu mendalam yang berada di dalam pikiran kita karena perceraian. Jadi kebetulan klien saya, orang tersebut itu terkait dengan perceraian. Saya pribadi bisa merasakan betapa sangat sulitnya mengelola emosi pada saat itu. Yang mana saat itulah kemudian saya berkenalan dengan hipnoterapi ya, di beberapa tahun yang lalu. Dan bahkan kenapa saya bisa memahami dia begitu urgentnya untuk melakukan harus konseling di malam itu. Karena rasanya dada ini rasanya udah gak sanggup, bahkan mungkin melihat wajahnya ataupun melihat WA-nya, atau bahkan mungkin tidak dua dari yang saya sebutkan tadi ya. Itu kejadian film berada di kepala, memori yang sudah kejadian, mungkin keributan dengan pasangan tersebut itu, ataupun kata-kata yang muncul, surround semuanya itu terekam di dalam pikiran dengan sangat jelas sekali, seperti film yang di bioskop yang layar lebar gitu ya, dengan warna yang jelas, dengan suara yang jelas, dengan mimik yang tergambar jelas di pikiran kita ya. Dan bahkan setiap kita tidak mau mengingatnya, justru itu muncul sekali, dan rasanya kita itu geram sekali ya, sakit sekali gitu, dan sangat sedih sekali. Saya bisa merasakannya karena saya pernah di posisi tersebut ya. Nah, kenapa makanya hipnoterapi ini sangat membantu sekali untuk klien-klien yang mengalami, teman-teman yang mengalami masalah seperti itu. Jadi bisa bayangin jika teman-teman mempunyai ilmunya hipnoterapi ini sendiri, maka teman-teman bisa mengelola emosi tersebut dengan baik, dengan paling tidak meredam ya, dan mereframing pikiran kita, dan mungkin berusaha mengelola pikiran kita sehingga bisa mengontrol emosi tersebut. Saya pribadi sekarang menanggapi jika peristiwa tersebut tiba-tiba muncul di dalam pikiran saya gitu ya, pada saat proses saya mengalami perceraian gitu ya, dan bahkan sebelum mengalami perceraian itu rasanya pada saat itu menangis, kesal, benci, dan lain-lain ya sebabnya gitu ya, dan lain-lain lah ya gitu ya. Nah, kemudian dengan saya menterapi diri sendiri dengan hipnoterapi, itu justru luar biasa efeknya. Saya mendapatkan bahkan ketika saya bercerita ataupun ini saat ini aja saya muncul di pikiran saya peristiwa tersebut, namun saya sudah bersikap biasa aja. Jadi teman-teman, hipnoterapi ataupun terapi NLP yang saya lakukan pada diri saya sendiri itu bukan berarti menghilangkan peristiwanya ya teman-teman ya. Jadi peristiwanya tetap aja ada, namun kita memberi makna yang berbeda. Jadi seakan ya sudah biasa aja, menjadi bagian dari hidup kita yang memang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan maksud dan hikmah yang harusnya kita dapat untuk mendapatkan pembelajaran menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dengan hipnoterapi ini membantu saya, membantu teman-teman juga mestinya jika teman-teman mau mempelajarinya. Anytime teman-teman membutuhkan, bisa melakukan self therapy tersebut. Tidak harus di rumah, anywhere ya, teman-teman bisa melakukannya. Ketika down, ketika sedih, ketika galau, teman-teman bisa melakukannya pada diri sendiri sehingga menganggap itu adalah suatu kejadian yang sudah biasa saja. Bahkan saya sudah bisa tersenyum, even itu sekarang muncul di dalam kepala saya gitu ya. Nah, teman-teman, jika ingin mengikuti pelatihan hipnoterapi ataupun NLP, teman-teman bisa
klik di www.asiaspirit.id. Teman-teman nanti pilih di situ menunya, ataupun jika mau coba untuk konseling dulu atau melakukan coaching dulu, silakan. Nanti teman-teman bisa melakukan reservasi di situ. Oke, jangan lupa untuk klik dan subscribe channel ini supaya berkembang. Terima kasih.